Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan teori semiotika dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi visual. Kami akan mengkaji gagasan semiotika dari 9 tokoh terkemuka. Dengan kelompok kami yang memiliki 7 anggota, yaitu Dinda Nabila, Krista Ananta, Mikael Abrita, Rafanita Kurniawati, Revalia Salna Putri, Gibran Gafari, dan Muhammad Al-Farizi. Semiotika itu adalah studi yang menyampaikan tanda dan bagaimana tanda itu menyampaikan makna dalam berbagai situasi. Halo, di sini saya Rafanita Kurniawati dengan NIM 249641177 akan menjelaskan teori semiotika milik Carl Sanders Peirce. Yang pertama, apa sih semiotika itu menurut Peirce? Semiotika menurut Peirce adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda serta bagaimana menghubungkan tanda dengan makna yang terkandung di dalamnya dalam proses komunikasi. Semiotika filsuf Amerika, Carl Sanders Peirce meletakkan landasan model semiotikanya dan logika filsafat dengan mensoftulatan pada segitiga atau yang lebih dikenal dengan segitiga makna atau triangle meaning semiotic, yang terdiri dari tanda, objek, juga interpretan. Kemudian, teori Peirce memfokuskan pada tanda linguistik. Peirce juga membagi tanda menjadi 3, yaitu icon, indeks, dan simbol. Tanda menjadi icon apabila diikuti oleh sifat objeknya. Kemudian, menjadi indeks ketika kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual. Dan menjadi simbol ketika sesuatu hal diinterpretasikan sebagai objek denotatif. Teori Peirce dikenal dengan model triadiknya dan konsep trikonominya yang terdiri atas representamen, interpretan, dan objek. Representamen lebih ke bentuk yang diterima oleh tanda atau berfungsi sebagai tanda. Representamen kadang diistilahkan juga menjadi sign. Kemudian interpretan lebih menunjukkan makna, objek lebih menunjukkan pada sesuatu yang merujuk pada tanda, biasanya berupa pemikiran yang ada pada otak manusia dan juga berupa sesuatu yang nyata di luar tanda. Kemudian di sini ada contoh kasus yang ada dalam novel Pasung Jiwa karya Oki Madasari. Icon yang terdapat dalam novel Pasung Jiwa itu sendiri yaitu icon piano sebagai bentuk keterpaksaan dan musik dan dangdut sebagai bentuk kebahagiaan. Hal itu ditunjukkan pada tokoh Sasana yang tidak benar-benar menyukai bermain piano. Namun tokoh Sasana menemukan hal yang disukainya yaitu musik dangdut. Kemudian terdapat beberapa indeks yang ada dalam novel Pasung Jiwa yang menunjukkan adanya sebab akibat dalam kalimatnya. Adapun bentuk simbol dan novel Pasung Jiwa yaitu budaya Jawa Timur dan penyesalan terlahir sebagai laki-laki bagi tokoh Sasana. Kesimpulannya yaitu menurut Peirce semiotika adalah bagian dari ilmu empiris. Peirce menciptakan teori umum tentang tanda, khususnya mengenai fungsi tanda secara umum. Peirce berpendapat bahwa tanda-tanda linguistik itu penting, tetapi bukan satu-satunya jenis tanda. Sifat tanda generik juga berlaku untuk tanda linguistik. Saya Muhammad Al-Farizi Fazil Fahmi dengan NIM 2496423. Saya akan menjelaskan teori semiotika Ferdinand de Saussure. Menurut Saussure, semiotika adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Beliau sangat menekankan bahwa tanda itu memiliki makna tertentu karena sangat dipengaruhi oleh peran bahasa. Kemudian konsep Saussure dibagi menjadi 3 konsep, yakni yang pertama itu signifikan atau signifie. Dalam konsep yang pertama, Saussure mengungkapkan bahwa signifikan atau petanda ini merupakan hal-hal yang dapat diterima oleh pikiran manusia, seperti gambar visual asli dari objek. Sementara signifie adalah menjurus pada makna yang dipikirkan oleh manusia setelah mereka menerima sebuah tanda. Yang kedua itu ada parole dan lencu. Menurut Saussure, lencu adalah suatu sistem tanda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan suatu hal tertentu. Yang ketiga itu ada sinkronik dan diakronik, yakni konsep yang mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Pada sinkronik adalah pelajaran penjelasan mengenai kondisi tertentu dengan berhubungan
dengan suatu masa atau waktu. Kemudian diakronik adalah penjelasan tentang perkembangan setelah suatu hal terjadi di suatu masa tertentu. Kemudian itu ada fokus teori semiotika dari Ferdinand. Yang pertama itu ada penanda atau signifier, yaitu aspek fisik dari tanda seperti bunyi, coretan, gambar, atau tanda visual lainnya. Yang kedua itu ada petanda, yaitu signified, aspek mental dari tanda seperti konsep, pikiran, atau gambaran mental. Kemudian ini ada mind map dari Ferdinand de Saussure. Yang terakhir itu kesimpulannya itu adalah menyimpulkan bahwa tanda memiliki makna karena dipengaruhi oleh peran bahasa, dan bahwa tanda terikat dengan hukum yang ada di masyarakat. Teori semiotika dari Roman Jakobson. Kita mulai dari pengertian. Roman Jakobson adalah seorang linguis dan ahli teori komunikasi asal Rusia yang berkontribusi besar dalam pengembangan teori semiotika dan linguistik struktural. Menurut Jakobson, semiotika adalah studi tentang tanda-tanda dan bagaimana tanda tersebut digunakan dalam komunikasi. Jakobson berfokus pada fungsi bahasa dalam menyampaikan pesan, dengan penekanan pada struktur dan hubungan antara elemen dan komunikasi. Model konsep teorinya, Jakobson mengembangkan model komunikasi linear sederhana yang terdiri dari 3 tahap. 1. Pengirim pesan atau tindakan komunikasi. 2. Pesan atau tindakan komunikasi itu sendiri. 3. Penerima pesan dari tindakan komunikasi. Baik, di sini ada contoh kasus. Kita ambil dari iklan cetak untuk perusahaan parfum. Visual gambarnya tuh seorang model berpose anggun di ruangan remang-remang dengan botol parfum yang dipajang mencolok di tengahnya. Jadi seperti tadi ada pengirim. Dalam hal ini pengirimnya adalah tim kreatif, periklanan atau produsen parfum. Mereka ingin membuat pernyataan tentang keunikan, keanggungan, dan daya tarik barang mereka. Yang kedua, ada komunikasi atau konteks. Parfum ini adalah simbol kemewahan dan momentum. Jadi intinya dari iklan tersebut, komponen visual termasuk sikap anggun model, efek pencahayaan yang mencolok, dan desain botol parfum yang mewah, semuanya berfungsi untuk menggambarkan hal ini. Yang ketiga ada penerima. Konsumen kelas menengah hingga kelas atas yang menghargai gaya hidup mewah dan citra diri yang positif merupakan target audiens. Yang keempat ada konteks. Latar sosial budaya tempat kampanye ini beroperasi menekankan estetika dan eksklusivitas. Latar belakang juga mencangkup anggapan bahwa parfum memainkan peran penting dalam mempertahankan gaya hidup mewah. Yang kelima ada kode. Busana model yang indah, skema warna gelap menonjolkan botol parfum dan suasana yang menarik merupakan contoh bahasa visual yang digunakan sebagai kode. Yang keenam ada saluran. Audiens dijangkau melalui media cetak, termasuk majalah model. Media ini sesuai karena selaras dengan target audiens yang sering memanfaatkan platform ini untuk memperoleh informasi. Untuk mind map dan brainstorming, seperti yang dijelaskan tadi, ada konteks, sender, message, receiver, channel, dan kode. Jadi kesimpulannya, gagasan Roman Jakobson menawarkan cara metodis untuk melihat komunikasi sebagai proses yang terorganisasi. Ia menyoroti bahwa pengirim, pesan, penerima, konteks, kode, dan saluran adalah 6 komponen fundamental dari semua bentuk komunikasi. Dalam menciptakan makna, teorinya memperkuat hubungan antara semiotika, linguistik, dan estetika. Halo, di sini saya Revalia Sana Putri, NIM 2496.
4196 ingin menjelaskan mengenai semiotika menurut Louis J. Masleff. Louis merupakan ahli semiotika dan ahli linguistik penerus Ferdinand de Saussure yang berasal dari Denmark. Louis mengatakan bahwa sebuah tanda tidak hanya mengandung internal antara aspek material atau penanda dan konsep mental atau petanda. Menurut Louis, tanda adalah fungsi antara dua bentuk, yaitu expressive form, bentuk ekspresi, dan contact form, bentuk isi. Namun, setiap fungsi tanda juga dimanifestasikan oleh dua substansi, yaitu expression substance, substansi ekspresi, dan contact substance, substansi isi. Untuk teori dari Louis Masleff adalah 1. Pengirim atau sender. Dalam Aktan, sender menjadi penggerak sebuah cerita yang melahirkan suatu aturan, nilai, dan mempresentasikan ideologis teks. Kedua, penerima atau receiver. Dalam Aktan, receiver menerima dan membawa nilai dari sender atau pencipta teks. Yang ketiga, subjek. Dalam Aktan, subjek menjadi peran utama dalam sebuah narasi yang menyampaikan pesan-pesan. Yang keempat, objek. Objek dalam Aktan, objek dimunculkan oleh subjek atau dengan kata lain adalah teks yang menjadi representasi atau tujuan yang ingin dicapai oleh subjek. Yang kelima, pendukung. Dalam Aktan, pendukung subjek untuk mencapai tujuan atau objek. Penghambat. Dalam Aktan, tarior menghambat dan menghalangi tujuan dari teks atau subjek yang ingin disampaikan. Saya Gibran Ghaffari dengan NIM 2496419 akan menjelaskan tentang semiotika Roland Barthes. Pengertian semiotika Roland Barthes, salah satu sarjana semiotika penting yang menciptakan teori mengenai pengoperasian sinyal dan makna dalam budaya populer adalah Roland Barthes. Menurut Barthes, sinyal dapat digunakan untuk mempresentasikan cita-cita yang tersembunyi secara budaya selain berfungsi sebagai media komunikasi. Ia mengenali dua tingkatan tanda, 1. Makna denotatif, makna langsung atau harfiah dari tanda. 2. Makna konotatif, asosiasi atau makna tambahan yang berasal dari keadaan sosial dan budaya. Menurut Barthes, sinyal selalu terhubung dengan lembaga sosial, ideologi, dan kekuasaan. Fokus teori. Teori semiotika Roland Barthes berfokus pada 3 konsep utama, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Denotasi sendiri adalah makna harfiah dari tanda, sedangkan konotasi mencakup makna yang bersifat subjektif dan mempengaruhi oleh konteks budaya. Mitos dalam pandangan Barthes adalah lapisan kedua dari makna yang terbentuk melalui ideologi nilai-nilai sosial yang lebih luas. Barthes juga mengidentifikasi 5 jenis kode dalam analisis teks: kode hermeneutik, proarietik, semiotik, simbolik, dan kultural yang membantu dalam memahami cara pesan disampaikan. Lalu model konsep dari teori itu berfokus pada 2 tingkat signifikasi, denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna harfiah dari tanda, sedangkan konotasi mencakup makna tambahan yang dipengaruhi oleh konteks budaya. Barthes juga memperkenalkan konsep mitos yang merupakan lapisan yang lebih dalam, di mana tanda-tanda berfungsi dalam konteks ideologi dan budaya. Selain itu, ia mengidentifikasi 5 kode analisis teks: kode hermeneutik, proarietik, semiotik, simbolik, dan kultural yang membantu dalam memahami cara pesan disampaikan. Contoh kasus semiotika Roland Barthes dapat dilihat dalam analisis kemasan produk Baskin Robbins dan McDonald yang berkolaborasi dengan BTS. Penelitian ini mengidentifikasi tanda-tanda denotatif dan konotatif dalam desain kemasan seperti logo BTS dan elemen visual yang menciptakan makna, kegembiraan, dan kreativitas. Selain itu, analisis juga mengungkap narasi tentang
kebersamaan dan kesenangan yang terkait dengan kolaborasi tersebut, menunjukkan bagaimana tanda-tanda visual membangun identitas mereka dan nilai-nilai positif. Kumpulannya adalah teori semiotik. Roland Barthes menawarkan pemahaman mendalam tentang peran tanda dalam menghasilkan dan melestarikan makna dalam masyarakat. Barthes menggambarkan bagaimana sinyal berfungsi sebagai wahana komunikasi dan transmisi ideologi yang seringkali tersembunyi melalui gagasan, denotasi, konotasi, dan mitos. Perkenalkan, nama saya Dinda Nabila Pascitutonia dengan NIM 24964159. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman-teman kelompok saya, dan saya akan menjelaskan tentang semiotika Umberto Eco. Semiotika berkaitan dengan segala sesuatu yang bisa dianggap sebagai tanda. Dalam kajian semiotika, Umberto Eco mendefinisikan semiotik adalah suatu program penelitian yang mengkaji semua proses budaya sebagai proses komunikasi. Sedangkan menurut Eco, budaya dapat dikaji sepenuhnya menggunakan semiotika. Namun, keberadaan budaya juga dapat dipertimbangkan dari keilmuan non-semiotika. Fokus teori semiotika Umberto Eco ada 4. Yang pertama adalah tanda, yang kedua adalah kode, yang ketiga adalah interpretasi, dan yang keempat adalah semiosis. Tanda atau sign. Umberto Eco sendiri menyatakan bahwa tanda terdiri dari 2 komponen, yaitu yang pertama adalah penanda, signifier, misalnya susunan kata atau gambar, dan yang kedua adalah petanda, signifit, merupakan makna yang dikaitkan dengan tanda tersebut. Menurut Eco, tanda berfungsi dalam berbagai sistem komunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Yang kedua adalah kode. Eco menekankan bahwa pemahaman terhadap tanda bergantung pada kode-kode tertentu yang digunakan dalam komunikasi. Kode adalah sistem konvensi yang mengatur penggunaan tanda dalam budaya atau komunitas tertentu. Misalnya, bahasa daerah adalah kode yang memungkinkan orang satu daerah untuk memahami kata-kata yang memiliki makna tertentu. Dan yang ketiga adalah pemaknaan atau interpretasi, merupakan proses yang tidak pernah selesai karena tanda-tanda bisa memiliki banyak makna yang berbeda, tergantung pada konteksnya. Eco juga berbicara tentang konsep interpretasi tak terbatas, yang berarti bahwa makna suatu tanda dapat terus berkembang dan tidak pernah sepenuhnya tetap. Dan yang keempat adalah semiosis. Eco menganggap semiosis atau proses penandaan sebagai fenomena yang dinamis. Semiosis bukan hanya melibatkan hubungan antara tanda dan makna, tetapi juga melibatkan bagaimana tanda itu digunakan dalam praktik sosial, budaya, dan komunikasi. Oke, di sini ada mind map-nya. Jadi yang pertama itu ada sumber, source, yang kedua adalah pengirim, dan yang ketiga adalah sinyal, yang keempat adalah saluran atau channel, dan yang kelima adalah penerima atau receiver. Terus di bawahnya juga ada tanda kode, dan yang bawahnya lagi adalah noise. Noise dalam komunikasi sendiri merupakan gangguan yang dapat menghambat proses komunikasi antara komunikator dan komunikan. Selanjutnya adalah contoh kasus, insinyur yang bekerja di sebuah bendungan. Dalam konteks ini, si insinyur ingin mengetahui kondisi air waduk yang dibendung dengan sebuah pintu di air di antara 2 bukit. Maka, segala informasi mengenai keadaan air dalam waduk, baik dalam keadaan biasa maupun berbahaya, dikirim dari bendungan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah bahwa dari teori semiotik Umberto Eco, seorang dapat memahami suatu tanda melalui 2 jenis, yaitu semiotika signifikasi yang mengkaji suatu tanda dari segi pemahaman, dan semiotika komunikasi yang mengkaji pemaknaan tanda dari segi interaksi antara pengirim dan penerima. Semiotika Jacques Derrida. Mulai dari pengertian, metode dekonstruksif Derrida dimulai pertama kali dengan memutuskan perhatian
pada bahasa. Sikap ini diambil mengingat ide, gagasan, dan konsep diungkapkan melalui bahasa. Bahasa dianggap telah mewakili realitas, bahasa menjadi tempat persembunyian kepentingan. Itu pengertiannya dari semiotika Jacques Derrida. Untuk fokus teorinya, untuk mengungkapkan kerapuhan makna, teori Jacques Derrida berpusat pada gagasan dekonstruksi yang berupaya menghancurkan struktur bahasa dan teks. Karena makna selalu bergantung pada jaringan tanda yang saling merujuk dan selalu tertunda. Derrida menyoroti bahwa makna tidak pernah definitif. Selain itu, ia mengkritik logosentrisme, keyakinan bahwa makna bersifat absolut dan tidak berubah. Teks menurut Derrida adalah struktur terbuka yang dapat ditafsirkan dalam berbagai cara dan makna selalu kontekstual dan dapat berubah. Untuk model konsep teorinya, model semiotika dekonstruksif yang dikenal oleh seorang filsuf asal Elbiar bernama Jacques Derrida. Dengan membaca secara dekonstruksif, teks bisa dikatakan selama ini menjadi pusat yang dipinggirkan, dikeluarkan, dan dianggap sebagai yang lain. Namun, menurut Derrida, tidak ada sesuatu yang di luar teks, sehingga yang pusat juga tidak bisa mengklaim sebagai lebih dominan, karena ia hanyalah salah satu dari jaringan teks. Untuk dalam contoh kasusnya yang saya amati itu, menurut saya dalam teori semiotika Jacques Derrida ini, contoh yang bisa kita ambil itu dalam stand up komedi, dalam artian kayak di situ kita dapat melihat mereka membungkus kritikan, mereka kadang membungkus sesuatu hal itu dengan komedi, dalam artian itu juga sangat mudah kita temuin di kehidupan kita sehari-hari. Langsung ke kesimpulan dari semiotika Jacques Derrida ini, komunikasi yang merepresentasikan bentuk kritik sosial dalam tayangan stand up komedi yang membuat bahasa menjadi pusat utama permasalahan ini, di mana bahasa merupakan bagian dari teks-teks media yang dibentuk dan belakang semakin berkembang dengan bentuk teks materi yang berisi kritik pemerintah maupun kritik sosial. Kelebihan pemikiran dari Derrida ini adalah mencari pemikiran nilai-nilai yang alternatif di tengah-tengah nilai yang sudah ada. Hal ini akan memacu dinamika seperti merancang manusia untuk mencari nilai-nilai yang lain, lebih baik, lebih benar, lebih mendalam, serta bisa menjawab problem dasar manusia. Teori semiotika Josfinka adalah teori yang mengkaji komunikasi massa seperti film dan televisi melalui konsep-konsep kode sosial. Kemudian ada fokus teori semiotika Josfinka. Pertama adalah representasi, yaitu representasi dalam media tidak murni realitas, melainkan cara membentuk realitas sesuai dengan posisi sosial dan kepentingan media. Yang kedua itu ada kode-kode dan tanda-tanda di organisasi dalam sistem tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau budaya. Yang ketiga itu ada budaya tempat di mana kode-kode dan tanda-tanda beroperasi. Yang kemudian itu ada konsepnya itu yang pertama ada level realitas representasi. Teori tentang kode-kode televisi yang memiliki 3 level ini dapat digunakan untuk menganalisis gambar bergerak seperti film atau tayangan televisi. Yang kedua itu ada budaya, kajian mengenai budaya tempat di mana kode-kode dan tanda-tanda beroperasi. Dan yang terakhir itu ada kode atau sistem, kajian yang mengenai bagaimana sistem dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau budaya. Contoh kasus analisis visual dari teori semiotika Josfinka adalah yang pertama itu ada film penyalin cahaya. Dalam film ini pakaian, riasan wajah, dan adegan yang digambarkan pada masing-masing karakter memiliki makna tertentu. Yang kedua itu ada tayangan lentera. Tayangan ini menampilkan potensi daerah Maluku di bidang musik dan kehidupan sederhana masyarakat di desa Leko Kadai. Kemudian ini adalah mind map dari Josfinka. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Semiotika Josfinka adalah teori yang menyatakan bahwa apa yang ditampilkan di media, seperti film dan iklan, merupakan kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Teori ini juga menyatakan bahwa kode-kode yang digunakan dalam televisi saling berhubungan sehingga membentuk sebuah makna. Baik, sekian presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.